Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut.
Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya, tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia, terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan, tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersuka cita hari ini. Bersama saya RD, berikut GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah, atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin ada rapat pengurus gereja jam 7 malam di gereja. Bagi para pengurus, diharapkan untuk wajib hadir dan mempersiapkan agenda yang akan dibahas. Hari Jumat ada menara doa yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para jemaat yang rindu mengikuti menara doa, dapat mengikuti kegiatan tersebut. Hari Sabtu ada ibadah Youth dan EIC yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para dewasa muda dan anak-anak youth, diharapkan untuk datang dan mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup WhatsApp. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, jangan lupa untuk mengingatkan anaknya untuk beribadah kids. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup kids. Persembahan syukur awal tahun dapat diberikan mulai minggu ini. Jemaat dapat mengambil amplop yang tersedia di bagian usher, dan untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi bendahara gereja. Setelah ibadah selesai, para pelayan Tuhan yang sudah mengisi form kemarin diharapkan untuk tinggal sebentar, karena akan ada pengarahan dari seksi ibadah. Minggu ini akan diadakan kembali ibadah KUL. Untuk jadwal ibadah KUL dapat dilihat di grup masing-masing KUL. Dan bagi jemaat yang belum tergabung dalam KUL, dapat menghubungi gembala KUL di wilayah terdekat atau dapat menghubungi sekretariat gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah." Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku, shalom, shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Kalau ada sukacita, tengok kiri kananmu, berikan senyum yang termanis. Karena saat ini Tuhan juga menantikan senyum yang termanis dari setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Yes. Tidak terasa hari ini sudah masuk bulan kedua di hari yang kelima di tahun 2023. Dan di awal Februari ini ada perubahan format untuk liturgi ibadah kita. Mari kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengucap syukur bersama-sama atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi yang indah, pagi yang cerah. Kami pun membawa hati yang cerah, kami pun membawa senyum yang cerah buat Tuhan Yesus. Karena kami tahu saat ini pun Tuhan Yesus tersenyum buat kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau sebagai bukti cinta kami bahwa kami sangat
kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu. Dengan penyatuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, itu menjadi bukti kami bahwa kami mau melekat kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik ibadah pagi di tempat ini maupun kids di atas. Kami semuanya bersiap untuk mengagungkan Tuhan. Kami bersiap untuk memberikan hati yang terbaik, senyum yang terbaik, bahkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Roh Kudus, kami izinkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, menjamah setiap kami. Dan hai iblis, dengar baik-baik, kau tidak punya hak atas kami. Kau tidak punya hak atas ruangan ini. Kau tidak punya hak atas gedung ini. Karena itu kami satukan iman kami di dalam nama Yesus. Keluar dari gedung ini, keluar dari setiap hati kami. Karena saatnya kami mau memuliakan Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mengagungkan Engkau. Kami siap memuji menyembah Engkau. Inilah setiap kami. Inilah hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan siapkan untuk kita memuji Tuhan. Bahwa kita punya sahabat yang luar biasa. Haleluya Yesus. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku.
Terima kasih Tuhan. Sudah pujian setiap kami. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Mari angkat tangan kita. Yes. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Berikan tos kiri kananmu dulu. Yesus baik. Karena hari ini Tuhan sudah tebus setiap kita. Karena ada kuasa di dalam darah kita. Amin. Karena ada kuasa di dalam darah Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Yes. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba
Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Dengan darah-Mu Engkau menebus kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sikara balali kalaka sikina laba-laba. Satu pesan Tuhan buat kita di pagi hari ini. Tuhan minta waktu kita. Ingat, darahnya menebus kita. Banyalah ambil waktu bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Bapa, kami datang kepadamu bersatu hati, membawa pokok-pokok doa Bapa. Kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin, Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, bahkan Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko, Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami bawa para pemimpin rohani kami bawa para pembina kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, bahwa Engkau selalu ada bagi mereka. Engkau sudah memberikan mereka kekuatan Tuhan, bahkan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka terus memimpin kami, menuntut jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Menjadi suatu jemaat yang takut akan Tuhan. Mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan kami semua diberikan kemenangan. Terima kasih Bapak. Untuk pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa seluruh majelis jemaat yang ada di GBI Gunung Padang. Terima kasih Tuhan, kalau di bulan ini, di tahun ini Tuhan, kami sudah menyusun beberapa program di dalam nama Tuhan Yesus. Program yang kami sudah susun berjalan dengan baik dan akan membawa dampak bagi semua jemaat Tuhan. Dan kalau kami akan retreat di hari Jumat minggu besok, mari tuntun kami berbicara bagi setiap kami Tuhan, supaya pelayan-pelayan-Mu di tempat ini punya hati yang benar-benar melayani-Mu Tuhan, mau berkorban Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya acara itu akan berjalan lancar, dipimpin dan dituntun oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan Februari ini Bapa. Kami berdoa biar dengan bertambah usia mereka, Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Perkembangan iman, pertumbuhan rohani mereka juga bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengenal kami satu persatu dengan karakter kami, dengan apa yang kami alami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, Engkau melihat itu dan Engkau akan mengerjakan sesuai apa yang Engkau mau. Tuhan, di pagi ini kami bersatu hati, kami mendeklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi seluruh generasi, 5 generasi GBI Gunung Padang. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kami katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Engkau memberkati Ibu Bupati kami, dan semua kepala daerah yang ada di bangsa kami. Biarlah Tuhan, mereka memimpin kami dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya 70% dari bangsa ini bahkan lebih akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan Kau sediakan bagi kami. Kalau kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan itu menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun Bapak Gembala kami. Setiap yang sudah dipersiapkan bisa disampaikan dengan buat kami dan kami menerima itu Bapak. Tuhan, ini doa dan harapan kami. Kami juga akan makan dan minum dari perjamuan. Biarlah makanan-Mu itu Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan, menyehatkan tubuh kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah.
Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan juga menerima perjamuan kudus. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernari bagimu, memuji nama-Mu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Mari katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Katakan ku dijadikan baru. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu melawan kami. Kuasa-Mu membebaskan kami. Memulihkan hati yang terluka. Menyembuhkan yang sakit. Melepaskan dari segala belenggu dosa. Kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu besar. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Semuanya dia lakukan. Yang pertama karena dia melakukan mentaati kehendak Bapaknya. Dia melakukan itu karena dia tahu kita umat manusia yang berdosa. Sehingga setiap kita umat manusia yang berdosa, ketika kita meresponi kasih Tuhan itu, kita boleh menerima pengampunan, kita boleh menerima pembebasan, bahkan kita boleh menerima anugerah keselamatan pada Tuhan. Oleh karena pada pagi hari ini, ketika engkau ada di tempat ini, saya percaya
Bukan sekedar hari Minggu, tapi biar ketika kita datang di tempat ini, karena kita mau bersyukur karena kasih Tuhan yang besar itu. Karena persiapkan dirimu untuk kita lebih jauh lagi menikmati kasih-Nya lewat kebenaran firman-Nya. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Hadirat-Mu ada di tempat ini, Bapa. Kuasa-Mu Tuhan melawat umat-Mu yang rindu akan Engkau. Umat-Mu yang hari-hari menghadapi pergumulan yang berat. Hari ini mereka diberikan kekuatan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah hati setiap kami. Hati yang terluka Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Amin Tuhan. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Dijadikan baru, ku dijadikan baru. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, tiba saatnya kami akan bersama-sama untuk menikmati berkat firman-Mu. Biar setiap kami yang telah hadir pagi ini, kami pribadi-pribadi yang membuka hati kami agar firman Tuhan yang akan kami dengar dalam ibadah ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan memberkati kami semuanya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Selama pemberitaan firman Tuhan, segala roh-roh yang bukan berasa pada Allah, kami mau patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tapi hadirat-Mu memenuhi tempat ini, bahkan hidup kami semuanya. Berbicara kepada kami Bapa pagi ini, kami semua untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sepakat berkata, amin. Lihat kiri kanan bilang begini, hatiku bersuka cita karena kasih-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena minggu ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Berarti tahun 2023, 1 bulan sudah kita lewati. Amin. Suka dan dukanya kita sudah alami, dan saya percaya kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena bukti kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Nah, oleh karena pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, saya akan terus melanjutkan firman Tuhan dengan tema yang berapa minggu yang lalu sudah kita dengar bersama-sama, yaitu berbicara tentang bangkit jadilah pemenang. Ya, kita sudah mendengar baik dari minggu yang ke-22, Tante Yohana juga bicara tentang menjadi pemenang, bangkit jadi pemenang. Kemudian tanggal 29, Andrews juga bicara tentang berani jadi pemenang. Pertanyaan hari ini, saudara sudah jadi pemenang? Halo? Semuanya pasti rindu jadi pemenang, betul enggak? Ya? Kalau tanggal 22 kamar Tante Yohana bilang gini, bangkit jadi pemenang. Kenapa kita harus bangkit dan kita mau jadi pemenang? Kenapa? Karena kita punya
pengharapan. Betul nggak? Punya pengharapan. Apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin sesuatu yang berat dan sesuatu yang tidak mudah untuk kita hadapi, tetapi kita punya pengharapan. Dengan kata lain, apapun itu yang terjadi, tetap yakinlah bahwa kita punya pengharapan, dan ketika kita memiliki pengharapan, maka pengharapan itu akan membawa kita untuk melihat cara Tuhan menolong kita. Amin. Lalu yang kedua, kenapa kita harus bangkit jadi pemenang? Karena hidup ini terus berjalan. Menit demi menit, waktu demi waktu dan sebagainya. Dan terus berjalan, dan itu tidak bisa kita hindari. Nah, oleh karenanya kita mau terus menjalani hidup ini dengan satu keyakinan bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka di dalam pengharapan itu akan membawa kita meraih yang namanya kemenangan. Betul enggak? Betul? Nah, kemarin minggu tanggal 29 saya ulas sedikit ya, supaya nanti, karena ini masih ada hubungannya dengan tema firman Tuhan yang hari ini juga akan saya sampaikan, karena saya akan melanjutkan dari poin yang kedua dan ketiga dalam waktu saya menyampaikan tanggal 15 yang lalu. Kohentor kemarin bicara tentang berani jadi pemenang. Ya, ada 2 poin penting di situ. Seorang yang mau jadi pemenang, yang berani menjadi pemenang, maka dia harus berani juga masuk gelanggang pertandingan. Betul enggak? Pertandingan itu tidak mudah, ya, apapun itu, ya. Tapi yang namanya pertandingan butuh yang namanya perjuangan, ya. Butuh namanya perjuangan. Kalau orang ingin jadi pemenang tapi dia nggak pernah bertanding, ya kapan jadi pemenangnya? Nah, ketika orang mau berani jadi pemenang, maka dia harus masuk gelanggang pertandingan itu. Lalu yang kedua, ya, orang yang berani menjadi pemenang harus ada sasarannya, ada targetnya, ya. Nah, untuk mencapai target itu harus ada tujuannya, kemudian harus ada latihannya, kemudian harus apa? Bertekun, ya. Ada latihannya, ada tujuannya, kemudian bertekun. Kenapa perlu ada latihannya, perlu bertekun? Karena kemarin ya bolak-balik disampaikan ada yang namanya apa? Mahkota. Ada 5 mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi orang percaya. Apa saja kelima mahkota itu? Yang pertama, mahkota abadi. Ya. Lalu yang kedua, mahkota kemegahan. Yang ketiga, mahkota kebenaran. Keempat, mahkota kehidupan. Kelima, mahkota kemuliaan. Pertanyaannya, rindukah kita mendapatkan mahkota itu? Rindu kita mendapatkan mahkota itu? Kalau kita mau mendapat mahkota itu harus siap bertanding dan berjuang. Betul enggak? Seorang atlet petinju, kalau dia mau tarung, saya ingat petinju Indonesia yang cukup terkenal, orang Banjarnegara, siapa namanya? Chris John. Ternyata Chris John itu dulunya sekolah SMP-nya di Boromius. Ya, berbahagialah Anda yang di SMP Boromius ya, karena termasuk itu sekolahnya Chris John di situ dulu ya. Chris John kalau mau bertarung dia tuh latihannya tuh luar biasa. Dia berlatih bukan di tempat yang enak, tapi dia berlatih di atas bukit yang betul-betul medannya susah. Kenapa? Karena supaya fisiknya betul-betul dipersiapkan ya. Supaya nanti ketika dia berhadapan dengan musuhnya, waduh, dia sudah mempersiapkan diri. Kenapa dia mempersiapkan diri? Karena dia mau meraih yang namanya kemenangan. Lihat kiri kananmu bilang begini, kalau kamu mau jadi pemenang harus siap masuk dalam gelanggang pertandingan. Oh iya toh? Oh, kapan saudara mau jadi pemenang kalau nggak mau gelanggang pertandingan? Ujuk-ujuk bilang aku juara 1 apa? Tanding aja belum, latihan juga kagak. Waduh, tahu bilang wah aku jadi pemenang. Waduh, sudah aku dikasih Tuhan. Anak Tuhan hari-hari ini betul-betul nggak ada pertandingan. Dalam pertandingan iman tentunya ya. Dalam pertandingan iman itu memang tidak mudah. Tapi kadangkala Tuhan bawa kita masuk di kondisi yang tidak mudah.
Kalau Tuhan izinkan masuk dalam kondisi yang tidak mudah, kalau Tuhan izinkan loh ya, percayalah Tuhan tidak biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ya, pasti ada tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Cuman kadang-kala ketika kita masuk dalam gelanggang pertandingan kondisi yang tidak mudah, kadang-kala kita lihat apa? Persoalannya yang besar. Setelah kita melihat persoalan yang besar, kita melihat sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Kemudian apalagi yang kita lihat, aku ini manusia yang terbatas. Aku ini manusia yang gak mampu. Lihat masalahnya besar, sepertinya ada jalan keluar, lalu kita lihat diri kita. Kalau kita lihat itu semua kita berkata, aku tidak mampu. Tapi ketika engkau memiliki pengharapan, ketika engkau mau terus mau berjuang, ketika kamu masuk dalam perjuangan dan engkau berjalan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya kalau sudah waktunya Tuhan berikan kemenangan, pasti kemenangan itu akan engkau dapatkan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan lanjut dalam poin yang kedua. Bapak Ibu masih ingat yang waktu saya sampaikan tanggal 15 kemarin? Mengapa kita harus bangkit dan jadi pemenang? Poin yang pertama apa? Karena Kristus telah bangkit dan dia telah jadi pemenang. Atau dengan kata lain, karena ia telah menang atas kuasa maut. Ketika ia telah jadi pemenang dan mengalahkan kuasa maut, maka ia pun rindu gerejanya, jemaatnya harus juga menjadi orang yang kemenangan. Apa kuncinya kalau kita mau jadi orang yang berkemenangan dalam Tuhan? Ingat, kunci yang pertama, kita harus kuat dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Betul enggak? Caranya supaya kita kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kuasanya. Apa itu yang harus kita perbuat? Kita harus bangun keintiman. Kita harus bangun apa? Keintiman, ada doa, ada pujian dan penyembahan, ada baca firman Tuhan. Maka hasilnya kita akan dapatkan seperti apa? Seperti pohon yang selalu menempel di seperti ranting yang menempel di pohonnya. Maka ranting itu lambat laun dia akan hasilkan buah seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan seterusnya. Ketika kita menempel terus dengan pokok yang benar, yaitu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, membangun keimanan, saya percaya saudara dan saya akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Betul enggak? Pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kemudian yang ketiga, miliki iman yang tangguh dan kuat. Mengapa kita harus memiliki iman yang kuat ya? Supaya kita bisa mencapai yang namanya kemenangan. Karena apa? Karena kita selalu diperhadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa dan kekuatan-kekuatan yang secara fisik nggak kelihatan, tetapi ada di tengah dunia yang gelap ini. Nah, pagi hari ini kita masuk dalam poin yang kedua, ya. Poin yang kedua, mengapa kita harus bangkit dan jadi pemenang, ya? Yang kedua adalah agar kita menjadi role model bagi kehidupan gereja Tuhan. Dalam teori kepemimpinan, ya, secara sederhana arti ya kata role model itu adalah teladan. Atau seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola berpikir, kemudian dari perilaku yang dia kerjakan dalam kesehariannya. Menjadi role model. Coba. Dalam hal apa saja kita harus menjadi role model bagi kehidupan gereja Tuhan? Di dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, mulai dari ayat ke-12, ya. 1 Timotius, perhatikan di situ ayat pasal yang keempat, ayat 12 mulai, berkata demikian.
Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama dalam perkataanmu, kedua dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Lalu ayat ke-13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata bagi semua orang. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Katakan amin. Paulus punya anak rohani, namanya Timotius. Ada yang bernama Timotius di sini? Timotius ya. Paulus punya anak rohani. Ya. Ketika Paulus punya anak rohani, Paulus mau anak rohani itu menjadi teladan sekalipun masih muda. Ya. Untuk menjadi teladan itu tidak dilihat dari usia atau mudanya. Ya. Makanya Paulus berpesan kepada Timotius, supaya engkau menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Dalam hal apa saja nasihat Paulus tadi, yaitu supaya menjadi teladan dalam perkataanmu, kemudian dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu dan kesucianmu. Dan bertekun membaca firman Tuhan, tidak lalai menggunakan setiap karunia yang ada padamu, yang kamu miliki, dan dapat mawas diri dan setiap pengajaran yang engkau berikan. Coba. Tuhan mau supaya setiap kita, siapapun kita mau dipakai Tuhan supaya kita menjadi teladan. Amin. Untuk menjadi teladan itu bukan betul menjadi orang sempurna, enggak. Tapi minimal seperti apa yang Paulus katakan tadi kepada Timotius, perkataan kita, ya, kesetiaan kita, kasih kita dan kesucian. Dan juga dalam hal kita merenungkan firman Tuhan dan sebagainya. Tuhan mau gereja Tuhan hari-hari ini harus dapat menjadi role model bagi gereja Tuhan pada umumnya. Amin. Amin. Tapi untuk menjadi teladan itu memang gak mudah, ya. Memang gak mudah. Saya menyadar hal itu. Tetapi sekalipun tidak mudah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kenapa kita harus menjadi role model bagi kehidupan gereja Tuhan pada umumnya? Supaya melalui kehidupan saudara saya itu bisa menguatkan orang lain. Ketika orang lain itu putus asa, ketika orang lain itu sepertinya kehilangan pengharapan, melalui kehidupan saudara dan saya, saudara bisa menguatkannya. Amin. Ketika orang itu mundur, saudara berbicara tentang kesetiaan Tuhan, saudara berbicara tentang kasih Tuhan. Tapi itu dibuktikan melalui kehidupan saudara dan saya. Ketika orang melihat kehidupan saudara demikian, saudara dan saya tanpa sadar, dan itu bisa menguatkan orang-orang yang hari-hari sedang mengalami kemudahan rohani. Dalam perkataan tidak hanya misuh-misuh terus. Perkataan tidak hanya munduding terus, tapi perkataan yang membangun. Amin. Amin. Perkataan yang menguatkan. Ya. Kalau di dunia ini kata-kata memisu itu hal yang gampang, yang mudah sekali. Ya, bicara. Kalau kita pergi ke pasar dan sebagainya, di lingkup orang yang pergaulan, yang mungkin kita merasa kurang nyaman. Ya. Nah, saya teringat waktu Theo itu lagi ada di Semarang, waktu itu dia bekerja di tempat pekerjaan yang baru. Ketika dia kerja di tempat yang baru itu, ternyata teman-teman itu rata-rata bukan anak Tuhan. Kata-katanya itu memang yang namanya kata-kata yang mungkin di telinga kita yang jarang kita dengar.
Wah, bilang, bodoh lu. Goblok lu. Dan situ dia telepon malam-malam, Pak, rasanya kurang nyaman. Kerja situ orangnya ngomongnya kok seenaknya saja. Saya berpesan apa dengan Theo? Saya bilang gini, Theo, kamu cuma satu toh anak Tuhan itu, buktikan bahwa kamu tuh berbeda dengan orang dunia. Caranya dari mana? Kamu datang ketika kamu kerja. Dari segi waktu kamu on time waktunya. Lalu di situ sebelum kamu mulai bekerja, kamu berdoa dulu. Kalau ada waktu senggang kamu dengar Light Headset ada lagu rohani. Kenapa? Sebab saya harus bilang kamu di situ harus jadi contoh. Tanpa dia sadari, beberapa temannya udah tahu. Kalau diajak ngobrol untuk tualian, dia bilang, Teh, kamu ikut enggak? Enggak, aku cuma di sini. Waduh, mereka jadi ngerti. Kenapa? Karena kebiasaannya tidak seperti yang mereka lakukan. Dari situ tanpa desa dia jadi memberikan sedikit masukan supaya kehidupan anak Tuhan itu harus berbeda. Menjadi contoh tidak harus sempurna. Kita memang gak ada yang sempurna. Timotius juga gak sempurna. Tapi Tuhan pakai, tapi Paulus mau supaya sekalipun engkau muda, kamu harus bisa jadi contoh bagi orang lain. Dalam hal apa? Perkataan, kesetiaan, kesucian, dan ketekunan dalam mencari Tuhan. Itu tugas kita, amin. Itu tanggung jawab kita semua. Nah, oleh karenanya saudara dikasihi Tuhan, kita harus bangkit, jadi pemenang. Yang pertama kita bangkit dan dia telah mengenal maut. Yang kedua kita harus bangkit dan jadi pemenang. Supaya saudara dan saya bisa gereja Tuhan menjadi role model bagi kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Supaya kehidupan saudara dan saya, orang lain banyak, orang lain pun diberkati. Amin. Satu kesaksian, ada suatu keluarga ini bukan anak Tuhan. Tapi keluarga ini yang bukan anak Tuhan itu dia punya pembantu rumah tangganya. Pembantu rumah tangganya keluarga ini satu keluarga dibawa untuk membantunya. Ya. Setelah berjalan waktu keluarga yang diambil untuk membantu di dalam rumah tangga itu, dia bekerja menurut majikannya. Setelah berjalan kurang lebih 1 tahun baru majikannya boleh melihat bahwa keluarga ini bekerjanya dengan baik. Setelah majikannya melihat pembantunya itu bekerja dengan baik, setiap pertemuan keluarga ini dibawa makan bersama. Tapi suatu ketika diberikan kejutan ya oleh majikannya. Ya, majikannya bawa pembantunya sekeluarga setelah berjalan hampir 2 tahun, ya hampir 3 tahun. Setelah karena majikan melihat orang ini bekerja dengan baik, biasanya dia ajak juga makan bersama. Tapi suatu ketika diberikan kejutan. Apa kejutannya? Setelah diajak makan, setelah selesai makan, lalu majikan bilang begini, tak kasih namanya, bapak ini tak kasih namanya supaya gampang mengingatnya, kasih namanya Pak Anto. Pak Anto, nanti malam siapkan keluarga semuanya kita akan makan bersama-sama. Sama majikannya. Oke Pak, jam berapa kita berangkat? Jam sekian. Akhirnya siap-siap lah singkat cerita. Setelah makan mereka bersama-sama, lalu Pak Antoni dipanggil majikannya. Pak, setelah kita selesai makan, lalu ada bungkusan. Bungkusan itu seperti amplop gede, ya. Setelah dikasih amplop gede, lalu dikasih, Pak, ini dari kami sekeluarga. Pak Anto tuh kaget, ini amangnya apa Pak? Dalam amplop tapi bendanya kecil. Nggak kelihatan wujud barang tapi kecil, tapi di amplop yang besar. Lalu dikasihlah amplop itu, nanti Bapak buka. Lalu Pak Antoni kaget, ini apa Pak? Bapak nanti buka setelah kita selesai, bahkan nanti Bapak buka. Setelah dibuka ternyata satu kunci rumah. Lalu dikasih kunci, terus Bapak Antoni bilang, Pak ini kunci apa? Lalu majikan bilang, besok Bapak pergi ke perumahan ini. Cari rumah blok ini, nomor ini. Bapak bawa kunci ini. Maksudnya
Bapak buka sana, itu rumah kami persembahkan buat Pak Antos keluarga karena sudah mengabdi kepada kami sekian tahun, dan Pak Antos keluarga bekerja yang baik dan penuh tanggung jawab. Majikannya berikan hadiah 1 buah rumah buat pembantunya. Amin. Amin. Manusia sendiri. Manusia pada umumnya ketika melihat orang rajin, orang bertanggung jawab, jujur, dia punya hati untuk bisa memberikan sesuatu kejutan. Apakah lagi Tuhan? Amin. Tuhan melihat sejauh mana kesetiaan saudara saya di dalam mengiringi Tuhan. Sejauh mana tanggung jawab saudara saya sebagai gerejanya sampai hari ini dalam mengiringi Tuhan. Tuhan selalu punya kejutan buat kita. Untuk memberikan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Dia sediakan bagi kita. Amin. Tapi apa yang Tuhan minta bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan mau bangkit jadi pemenang supaya apa? Hidup saudara menjadi role model bagi gereja Tuhan pada umumnya. Ketika hidupmu menjadi role model bagi kehidupan gereja Tuhan pada umumnya, saya percaya banyak hal yang Tuhan berikan buat kita. Memasuki tahun yang baru ini, banyak kejutan-kejutan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Amin. Dalam kehidupanmu secara pribadi, dalam keluargamu maupun dalam sekolahmu, dalam pelayananmu, Tuhan akan terus berikan kejutan bagi kita. Termasuk buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kejutan Tuhan tahun 2023 bagi gereja tempat ini? Sampai hari ini saya juga belum tahu. Tapi saya percaya pasti ada kejutan-kejutan ke depannya. Amin. Apa tuh? Ya berdoalah. Selama ini kan kita tuh berdoa buat rumah, buat tempat yang lebih luas, betul enggak? Tapi saya bilang kan yang pendoa tidak hanya cuma berdoa, terus saya minta apa tanda-tanda kalau rumah itu, tempat itu akan kita dapatkan. Tapi sampai hari ini saya diingatkan Tuhan begini. Kamu minta ya, enggak salah. Tapi minta, aku mau ngasih dan tidak ngasih, itu bukan bagianmu. Itu bagianku. Yang penting kamu terus berdoa dan berdoa. Kadang-kadang saya ngobrol sama istri saya gini, kita harus bertindak dan sebagainya. Iya sih bertindak, tapi kita nggak bisa memaksa Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau belum waktunya, tunggu aja. Yang penting kamu berdoa, amin. Dan berdoa. Mungkin Tuhan belum kasih ini karena memang jalannya harus kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Dananya, betul nggak? Apalagi SDM-nya, betul nggak? Dana dan SDM itu penting loh. Kita dikasih besar, wah rasanya bingung. Oh lalu nggak bisa ngelolanya malah dana. Tuhan persiapkan waktu untuk kita persiapkan dananya, saya berdoa, kemudian siapkan SDM-nya. Kita dikasih sesuatu yang besar, jangan tuh jadi kesombongan. Tapi apa yang kita dapatkan, biar di dalamnya tetap Tuhan dipemuliakan. Amin. Kita dijauhkan dari kesombongan. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, ini poin yang kedua. Oleh karenanya dalam poin yang kedua ini, jaga perkataan kita dengan baik, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita, dan seterusnya. Agar kehidupan saudara saya ketika kita masih ada dalam dunia boleh menjadi teladan bagi kehidupan gereja Tuhan pada umumnya. Yang ketiga, ya, masuk dalam poin yang ketiga. Yang ketiga, mengapa kita harus bangkit dan jadi pemenang. Yang ketiga, agar kita menjadi saksi Kristus. Amin. Menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 berkata demikian, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di atasmu. Firman Tuhan yang lain dalam Yesaya 60 yang setiap pendoa, setiap Sabtu kutu kadang-kala dibaca bersama-sama. Ya. Yesaya 60 ayat pertama bilang begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat ketiga,
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong, dan seterusnya. Yang ketiga, kenapa kita harus bangkit dan jadi pemenang? Agar hidup saudara menjadi saksi Kristus. Amin. Menjadi saksi Kristus. Kenapa kita harus menjadi saksi Kristus? Sebab dunia ini dipenuhi oleh kegelapan, ditutupi oleh kegelapan ya. Bumi penuh dengan kekelaman dan menutupi bangsa-bangsa ini. Supaya bangsa-bangsa mencari Tuhan, supaya bangsa-bangsa datang kepada terang Tuhan, maka gereja Tuhan harus bangkit. Jadilah pemenang. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang gini, kita harus bangkit dan jadi pemenang. Nah, ya, ini. Ya. Makanya tadi didoakan tanggal berapa? 17 ya. 18 itu setiap para pelayan Tuhan dibawa untuk refreshing. Tapi nanti dipastikan berapa orang datang. Kita akan menyusun banyak hal. Salah satu tadi contoh format ibadah kita sudah berubah. Jadi pengumuman dan Voice of Pentecost itu di depan, tidak di tengah lagi. Supaya apa? Supaya ada perbaikan dan perbaikan. Tujuannya bukan untuk mencari kebang, tapi untuk kebaikan kita semuanya. Ya, supaya nanti penata layanan dikemas demikian rupa. Supaya apa? Supaya setiap orang yang datang dengan berbagai macam pergumulan lewat ibadah ini, sekalipun banyak persoalan yang dihadapi, tapi ia tetap meyakini pertolongan Tuhan terus sediakan bagi orang yang terus berharap kepadanya. Amin. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh untuk membicarakan dalam poin yang ketiga ini ya, dan juga persiapan kita untuk masuk ke perjamuan kudus, kita lihat ada video singkat ini. Mungkin video ini sudah Bapak Ibu sudah pernah lihat, tapi saya terdorong untuk memberi buat supaya kita bisa menyaksikan ini tanpa kita sadar. Mungkin hal yang sepele, tapi ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Silakan. Ya.
Ya. Ya. Bisa dipahami? Ya, bisa dimengerti ya pesannya. Jadi mungkin sepintas kita lagu tuh udah sering kita dengar, betul nggak? Bahkan saking lama gak dinyanyi udah kelupaan nih sebenarnya. Tetapi saya mau ingatkan gini, mungkin kalau Bapak Ibu suka main di WhatsApp, TikTok dan sebagainya, ketimbang lagu-lagu yang membuat saudara jadi sedih, mendingan lagu-lagu begini malah membangun. Tanpa kita sadar ternyata banyak orang lain lagi juga diberkati, ya betul nggak? Sampai dia penasaran, masih sih aku nggak boleh nyanyi lagu ini, enak kok dia. Tanpa dia sadarkan dia dikuatkan lah itu. Bahkan ketika dia lagi lakukan apa kewajibannya, lagu itu muncul, Tuhan Yesus tidak berubah, terngiang-ngiang terus. Artinya apa? Lagu yang sederhana ketika kita sharekan di di Facebook kita, TikTok kita atau apapun, kalau lagu itu lagu rohani banyak sedikit itu akan menjadi berkat. Yang kata lain boleh menjadi kesaksian. Nah, ini yang gereja Tuhan harus lakukan. Ya, ini yang gereja Tuhan harus lakukan. Nah, saya ingatkan di bagian sekretariat, coba apa yang harus kita bisa perbuat untuk kedepannya supaya gereja kita ini boleh dikenal, boleh dilihat dan juga boleh memberkati. Apa yang harus kita kemas supaya nanti itu ketika kita mengeserkan baik di Instagram sebagai orang lain melihat. Dan perlu Bapak ketahui banyak orang-orang yang datang jauh-jauh baru biasanya datang di Gebung Gunung Padang tuh biasanya lewat WhatsApp, kemudian lewat lewat Instagram, dia cari di mana Gebung Gunung Padang dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kehidupan saudara itu menjadi kesaksian. Amin. Menjadi kesaksian bagi dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia penuh dengan kegelapan. Dunia yang penuh dengan kegelapan ini supaya saudara saya boleh menjadi terang, makanya kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit karena kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan di kehidupan kita. Kita bisa saksikan melalui kehidupan kita masing-masing dengan cara apa yang saudara dapat perbuat supaya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terang itu dan menyembah Allah yang saudara saya sembah hari ini yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini sedemikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dengan suatu kerinduan supaya setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ya, ingat kita harus bangkit jadi pemenang. Ya, yang pertama karena Kristus telah bangkit dan dia telah menang atas kuasa maut. Yang kedua supaya kita menjadi role model bagi kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Lalu yang ketiga agar hidup saudara saya boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Pagi ini kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Lagu memasuk firman Tuhan tadi apa? Lagu memasuk firman Tuhan. Lagu memasuk firman Tuhan. Ya. Makasih Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar pagi ini. Apa yang telah kita dengar hari ini, tentunya Tuhan mau tidak hanya sekedar kita dengar, tidak sekedar kita mengerti, tapi Tuhan mau supaya kita menghidupkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, naikkan pujian ini. Makasih Bapa. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Karena ku tahu ku berkenan
baru. Haleluya. Oh, ralabajikaralala. Haleluya. Darahmu Yesus, darahmu Yesus menyucikan setiap kami. Darahmu Yesus membawa kemenangan bagi kami. Darahmu Yesus menyembuhkan yang sakit. Kuasamu, kuasa darahmu ajaib. Oh, ralabajikaralala. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, ralabajikaralala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Biarlah musik malunkan pujian ini dengan lembut. Saudaraku dia kasih Tuhan. Pagi hari ini ada sepasang mata melihat engkau. Ada sepasang tangan yang siap mengangkat engkau, menopang engkau, menolong engkau. Ada seorang pribadi yang hatinya betul-betul peduli dalam kehidupan saudara saya. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia merindukan kita bangkit, jadilah pemenang. Karena Kristus telah bangkit dan dia telah menang atas kuasa maut. Ketika dia telah bangkit, maka dia pun merindukan kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Kita harus bangkit dan jadi pemenang agar kehidupan saudara saya di dalam dunia ini menjadi role model bagi kehidupan gereja Tuhan dalam perkataan kita kah, dalam perbuatan kita kah, dan apapun yang kita lakukan dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, di dalam ketekunan kita mencari Tuhan, kita boleh menjadi role model bagi kehidupan gereja Tuhan. Maka kita harus bangkit dan jadi pemenang. Supaya kehidupan saudara saya menjadi saksi bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak kau melihat setiap kami yang hadir pagi ini. Biarlah setiap kami dengan berbagai macam pergumulan dan beban hidup apapun. Yang lemah engkau dikuatkan. Yang berbeban berat engkau terus diberikan kemampuan menghadapi segala pergumulan yang kau hadapi. Yang hari-hari ini kau sedang mengalami kemunduran rohani. Ingat, 2000 tahun yang lalu Kristus telah mati. Itu untuk saudara dan saya. Supaya engkau kembali bangkit di dalam Tuhan. Masalah keluarga kah? Masalah kesehatan kah? Masalah ekonomi kah? Atau masalah kehidupan rohanimu kah? Biarlah pagi hari ini engkau terus berkata, Tuhan, hanya engkaulah sumber kekuatan kehidupanku. Engkaulah pengharapanku. Supaya setiap kita terus boleh mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara. Tapi mari arah Roh Kudus untuk bekerja atas setiap kami. Supaya firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini terus engkau materaikan di hati kami. Supaya firman itu menjadi hidup dan itu membawa kami terus bangkit dalam Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahmu. Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahmu. Supaya setiap kami ketika kami makan roti dan minum anggur, kami ingat pengorbananmu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Semuanya kau lakukan karena engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh karunia Tuhan berkati roti dan anggur ini Tuhan. Dan berkati kami semuanya agar kami boleh menikmati kasih-Mu lebih lagi ketika kami makan roti dan minum anggur ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan,
Angkat di tangan kanan kita roti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Makasih Bapa, dengarkan firman Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih. Angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang ada di tangan kanan kita, adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan rotinya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum anggur bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak. Makasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Syukur. Syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat pengorbananmu. Haleluya. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau baik, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Oh, dalam masyarakat. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau lawat setiap kami, Engkau lawat kami umat-Mu, Engkau peluk setiap kami ya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, peluk kami dengan kasih-Mu Tuhan, peluk kami umat-Mu dengan kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku dijadikan darah-Mu Yesus sucikan darah
kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Ya, bersyukur buat kehadiranmu dan pimpinanmu dalam ibadah kami pagi hari ini. Semuanya bisa berjalan sebagai mestinya. Kami percaya semuanya karena Engkau bekerja di dalamnya. Dan setiap kami hadir dalam ibadah ini, yang melayani maupun dilayani, kami percaya ketika kami datang dengan hati yang rindu akan Tuhan, maka setiap kami hadir. Ketika kami rindu akan Tuhan, maka kami boleh menikmati berkat-Mu, baik itu lewat pujian maupun lewat firman-Mu, terlebih lewat persekutuan dengan darah dan tubuh-Mu, lewat anggur dan roti yang kami minum dan kami makan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami juga tidak lupa berdoa buat persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore, supaya Romo yang kudus untuk bekerja, berkarya, mengurapi dan memimpin kami, supaya ibadah kami tetap ada dalam kendali-Mu Tuhan. Dan setiap ibadah yang kami lakukan, Engkau terus dipermuliakan dan diagungkan. Dan sebenarnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan terus menuntun langkah kami, supaya setiap kami kembali pulang, tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, dan pengalaman pribadi kami bersama Engkau hari ini membuat kami terus bangkit dan jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus berdoa, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada pribadi yang kau sembah, kepada pribadi yang kau percayai, supaya sukacita Tuhan terus melimpah di kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa kemenangan, berkat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayangnya telah dinyatakan bagi kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.